Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi, Jernih Berpikir, Nyata Berkarya. Teman-teman, kita hari ini bahas yang sedikit biasa mungkin bagi kebanyakan orang atau mungkin kita, yaitu tentang bagaimana kita memfokuskan energi. Kita tahu bahwa aktivitas kita sehari-hari itu selalu berurusan dengan yang namanya fokus. Apalagi kalau yang namanya pelajar ya, mahasiswa, bahkan kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pekerja, sebagai orang yang aktif di dalam banyak kegiatan, itu juga sangat memerlukan yang namanya fokus. Dan mengapa fokus itu sangat penting? Inilah yang kemudian menjadi bahasan yang saya tulis di website masimamnawawi.com. Nah, sahabat kalian, kita perlu mengawalinya dengan pertanyaan. Ya, apakah kita pernah memperhatikan aktivitas sehari-hari? Kemudian, sudahkah kita memiliki fokus sehingga energi kita memberikan progresivitas dalam banyak hal? Saya baca sebuah artikel, ya fokus itu harus kita arahkan pada lingkaran yang memberi pengaruh besar dalam hidup kita. Seperti soal mood, kesehatan badan, mental, bagaimana membangun habit, termasuk aksi dan cara kita memberi reaksi atau respon atas apapun yang terjadi. Ya, kita mesti mampu memberi kontrol dengan fokus yang baik pada hal-hal itu. Nah, lebih jauh kalau kita misalnya bicara soal membaca. Dengan sukarela orang akan melihat handphone berjam-jam tanpa lelah, asalkan itu adalah media sosial. Akan tetapi, segera mulut akan menguap saat seseorang memegang buku, kemudian membuka covernya dan memulai aktivitas membaca. Bukan ia menguap karena betul-betul mengantuk, karena kurang tidur, tetapi karena memang otaknya tidak pernah dilatih untuk membaca dan boleh jadi kurang suka membaca. Oleh karena itu, betul apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab, sahabat kalian, bahwa membaca itu seperti lari maraton. Semakin seseorang sering berlatih, maka semakin jauh jarak yang bisa ditempuh. Dan sebaliknya, semakin orang tidak berlatih, semakin sedikit yang bisa dijangkau. Membaca sama dengan berolahraga. Kalau kita tidak latih, maka akan mudah lelah. Nah, itu pentingnya yang disebut dengan melatih fokus kita atau memfokuskan energi kita. Nah, sahabat kalian, kemudian kita juga bisa melihat bahwa membaca ini memang perintah Allah. Jadi ini bukan semata-mata seperti olahraga. Itu ayat yang pertama turun tuh Iqra, baca. Nah, memang dengan membaca otak kita itu terlatih untuk fokus. Dan kita ketahui bahwa fokus itu akan seperti pisau yang diasah terus-menerus, pasti tajam. Nah, menarik. Ini sebuah latihan yang mungkin pelajaran, tapi saya melihatnya dari dimensi fokus. Nah, jadi Putri Bung Hatta, Mutia Farida Hatta, itu dulu sering dapat tugas dari ayahnya, Bung Hatta, untuk menulis pengeluaran keuangan setiap hari, walaupun itu untuk jajan. Dan karena itu perintah dan memang juga dalam rangka pembelajaran, akhirnya lama-kelamaan Mutia Farida Hatta ini menjadi sosok yang kredibel, mumpuni dan sangat piawai menjelaskan tentang pentingnya menjadi orang yang jujur. Berkat fokus, ya, karena pelajaran dari sang ayah itu, seringkali Mutia Farida Hatta itu dapat undangan dari KPK untuk menjadi narasumber menjelaskan tentang bagaimana menjadi orang yang jujur, mungkin juga teknisnya itu. Dan memang kalau kita perhatikan, sahabat kalian, secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus itu artinya kita memiliki pusat perhatian. Ada titik-titik yang memang kita jadikan sebagai target utama yang ditetapkan untuk sebuah hal terwujud. Dan sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita terus-menerus berlatih. Nah, saya juga membaca kitab Kisah Qososul Anbiya ya, yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam salah yang bukunya itu memang judulnya. Dan Masya Allah,
Ibnu Katsir itu saking fokusnya memperhatikan kisah-kisah para nabi dan rasul itu, dia sampai dalam pengantar bukunya itu mengatakan seandainya bisa mengubah judul, maka dia nggak akan pakai judul Qasasul Anbiya, tetapi tentang kisah kebenaran. Karena memang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, terutama kalau bercerita nabi dan rasul, itu adalah kebenaran, dan yang paling luar biasa, Allah langsung yang menceritakannya. Itu berarti kisah ini penuh dengan pelajaran. Dan Ibnu Katsir mampu fokus untuk menangkap apa hikmah pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana berlatih, ya. Karena kita tidak bisa menghasilkan sebuah hal yang bermanfaat tanpa latihan dan fokus yang terus-menerus kita asah. Ya, tidak harus seperti para ulama yang memang sangat teliti, senang dan fokus pada ilmu, ya, tapi kita mulai saja dari apa yang memang menjadi aktivitas kita sehari-hari dengan tingkat ketelitian dan kesungguhan dalam melakukannya secara baik. Indikasinya sederhana. Kalau kita misalnya ya bekerja jadi seorang marketing, ya, kita perhatikan apakah komunikasi kita itu sudah baik, kemudian apakah juga dilandasi ketulusan dan seterusnya, sehingga memberi dampak kepada orang lain. Kalau kita seorang pemimpin, ya kita dalam banyak kesempatan berinteraksi dengan anak buah, tinggal kita lihat apakah anak buah kita itu terinspirasi, merasa perlu untuk terus meningkatkan kualitas dirinya, atau kita sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin yang memiliki fokus yang baik sehingga anak-anak buah kita terinspirasi. Kalau secara aplikatif, ya fokus saja dengan aksi dengan segera. Fokus itu bisa menuntut kita untuk betul-betul dapat bertindak tanpa penundaan. Nah, sahabat kalian, yang paling utama agendakanlah tindakan walau kecil dan sederhana. Fokus pada tindakan akan membuat kita terampil mengatur waktu, pikiran, dan tentu saja dapat mengisi waktu dengan karya-karya kebaikan. Intinya, selamat berjuang untuk fokus kawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.